siang jamaah Isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam ini, malam yang ke-6. Alhamdulillah, perasaan baru kemarin kita melaksanakan Shaum Ramadan ini, tapi sudah 5 hari sudah selesai, sebentar aja. Makanya Ali karimallahu wajhahu mengatakan al-waqtu asyarif fa illam yaqta qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Barang siapa yang tidak pandai memakai pedang itu akan memotong lehermu atau akan memotong tanganmu. 1446 Hijriah atau 1446 tahun yang silam, Ali itu sudah memprediksikan kepada kita waktu itu sangat sedikit sekali. Tapi kadang-kadang kita itu tidak tahu, tidak sadar. Kemudian salam dan salam kita sampaikan kepada alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, menguraikan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Huzaimah dan disahihkan oleh Imam Tirmizi. Berarti hadis ini hadis sahih. Apa yang dikatakan Rasulullah itu bahwa faqalu sami'naka faqulu amin marrata salasa marratin. Kami mendengar engkau wahai Rasulullah waktu engkau mengucapkan amin 3 kali. 3 kali mengucapkan amin. Jadi kami bingung. Makanya dikatakan Rasulullah falamma atau lamma laqitu darajatul ula ja'ani Jibril alaihi salam. Waktu itu kenapa saya ngomong 3 kali amin? Waktu itu waktu saya naik mimbar itu Jibril datang. Berarti hadis ini hadis kudusi. Hadis ini adalah hadis kudusi. Rupanya Allah menyampaikan, wahai Jibril, sampaikan kepada kekasihku. Wa man yabtaghi ghairal Islam falai yuqbal wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa ini, mohon maaf saudara-saudara kita yang di luar mendengar ini, tapi kita khusus untuk umat Islam, bukan menyinggung saudara kita yang di luar sana. Barang siapa yang mengambil, mencari agama selain dari Islam, makanya amalnya itu falai yuqbal, tidak diterima. Wal akhirah minal khasirin, dan di akhirat nantinya dia dalam keadaan merugi. Dengan singkat, karena ini kultum atau paling lamanya kulibas, makanya kita akan berpegang kepada hadis Rasulullah. Kalau masalah ayat ini dasar hukumnya, kalau dasar hukum ini sudah jelas pada kita, anak-anak yang baru lahir pun yang pandai ngomong, dia sudah tahu itu apa, akalkan dia sudah dibacakan ke dia itu sudah tahu bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu sudah tahu bahwa wajib bagi kita melaksanakan puasa. Mendapati Ramadan tapi dia tidak diampunkan dosanya. Sementara dalam hadis Rasulullah, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bukan hanya waktu itu aja, setahun yang lampau dan setahun yang akan datang diampunkan Allah. Tapi ini hadis kudusi itu celakalah bagi umat engkau tidak diampunkan dosanya walaupun dia puasa. Kita lihat dulu yang pertama, sakiyah, celaka. Sakiyah abatin, celakalah bagi seorang hamba.
Kalau kita ambil celaka di sana, kenapa? Kalau seandainya kita membawa kendaraan, kalau tidak hati-hati, apa yang terjadi? Celaka. Apa penyebabnya kita celaka? Jatuh, terpeleset, menabrak kayu, menabrak awan kita, dikarenakan ada yang pekerjaan yang kita kerjakan yang lainnya. Makanya kita celaka. Kita tidak membahas di sana. Allah mengatakan celaka di sana ada dua alternatif. Allah benci, kenapa? Waktu ketika itu Ramadan itu sudah tahu. Ramadan maghfirah, Ramadan rahmah, Ramadan idkum minan nar, tapi dia tidak hati-hati mencarinya. Nah, sesuai dengan hadis Rasulullah, ihtisaban ghufiralahu, bersungguh-sungguh mengharap. Berarti mengharap di sana adalah konsentrasi, khusyuk. Dalam khusyuknya di sana, Bapak Ibu sidang jamaah isya tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak lagi terperdaya tentang masalah kesibukan dunia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Apa salahnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahumma wa bihamdika? Itu doa yang dibiasakan oleh Rasulullah. Barang siapa yang selalu membiasakan itu, dosanya dan dia selalu bangun seharian nantinya dia bekerja dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallahumma wa bihamdika. Tidak ada itu. Makanya itu terjadi tadi. Celaka itu tadi diberikan, apalagi dalam keadaan puasa ini sudah diperuntukkan ampunan Allah. Malahan dalam hadis yang lain kata Rasulullah itu sunnah saja, bandingannya fardu di luar dari Ramadan. Malahan dari hadis yang lainnya tadi, semua amal ibadah hambaku akan dilipat gandakan 10 menjadi 700. Aku telah menahan hawa nafsunya dan menahan dari makan dan minum di siang hari, karena dia mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa itu untukku dan aku langsung yang akan memberikan pahalanya. Bagaimana itu bentuknya? Tingginya puasa. Untuk itu kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun demikian tadi kita tak mau itu. Sama juga pemerintah daerah kita memberikan peruntukan di pekarangan Masjid Baitur Rahmah ini, diberikan sembako. Dikumpulkan di sini ada beberapa karung beras atau ratusan beras. Apa dalam informasinya? Barang siapa yang cepat makanya dapat. Makanya di sini nantinya siapa yang cepat pasti dia mendapat 10 sampai 700 karung. Itu berebut kita itu. Sudah bangkit, belum cuci muka aja. Kita udah datang ke pekarangan Masjid Baitur Rahmah. Untuk apa? Untuk mencapai antri, maunya nomor 1. Nomor 1. Kenapa? Karena ada di sana itu diinstruksikan oleh pemerintah daerah kita, barang siapa yang cepat dapat dia 10 karung boni, bahkan sampai 100 karung boni. Oh, ini dapat untung, bisa saya jual ini. Ini yang terbayang, makanya itu dapatnya tadi. Tapi ini tidak terketuk hati kita, malahan dengan santainya dia merokok, minum di tepi pantai. Masya Allah. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah dikatakan apa? Diwajibkan kepada kamu melaksanakan puasa. Apa tujuannya itu? Mendapat takwa. Ayat ma'dudah, kecuali dengan
ada ketentuan beberapa hari yang tidak dibenarkan dia berpuasa. 3 bagi wanita, 2 bagi yang laki-laki. Bahkan di sana itu bisa dia ada kategorinya. Kalau ibu dalam keadaan haid, makanya dia harus mengqadha di luarnya. Bukan semata-mata dia tidak mau melaksanakan lagi, tidak melaksanakan puasa, tidak. Kalau dia itu wiladah, melahirkan, ada 2 penyebab. Kalau yang sebab pertama disebabkan anak, 2 kali dia melaksanakan pakai fidyah dan mengqadha. Ini ketentuan dalam Islam. Tapi kalau dia memberikan mudarat kepada dia nadirinya, boleh dia memfidyah dan boleh dia mengqadha. Ini tidak kadang-kadang, oh karena ambo sayang ke anak ambo, ambo sayang ke anak ambo tak ada puasa. Jadi akhirnya apa? Saya membayar fidyah aja. Salah itu. Atau dengan enaknya dia makan di depan orang sedang puasa, kenapa? Gara-gara dia menyusui anaknya. Yang kedua atau yang terakhir, karena buruknya kita itu tidak menghargai bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena kita itu sombong. Sering juga saya ungkapkan di sini, kita sudah miskin tapi sombong. Apa isi maksudnya saya maksud di sini? Kita sudah miskin tapi tidak mau meminta kepada Allah. Dia sudah makannya pagi sudah tak ada, tapi salat tak mau berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, tak mau dia. Walaupun nantinya di sini ada perbedaan pendapat, ada berdoa secara sendiri atau secara berkelompok. Itu tak ada masalah, khilafnya itu tak perlu kita bicarakan. Yang penting ud'uni astajib lakum, minta olehmu pasti dikabulkan. Ini enggak salat tidak, puasa tidak, membayar zakat tidak. Yang maunya apa? Maunya mengambil yang kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sombong namanya, saya jelaskan di sini. Jadi untuk itu ada keistimewaan di sini Ramadan itu, makanya pergunakanlah ini. Semoga kita itu keluar sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Kullu mauladin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Orang yang sudah berpuasa itu keluar dari dalam puasa itu seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Wasallam tersebut. Mudah-mudahan dengan kultum atau kolibas yang singkat ini ada manfaatnya terutama kepada kami sendiri. Marilah kita berdoa membacakan kifarat majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.